Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Ibadah hari Minggu Pentakosta ini kita dilayani oleh Pendeta Manuel Esau Raintung sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema dipulihkan oleh Roh Kudus. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa Perjanjian Baru, gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada para murid-Nya sebelum Ia menderita dan sebelum Ia terangkat naik tahta di sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan dari sorga, sehingga para murid dipenuhi atau dibaptiskan di dalam dan oleh Roh Kudus. Mereka diberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku, bangsa, dan bahasa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yang hadir untuk mengingat rayakan hari Pentakosta saat ini juga diyakinkan bahwa kita dan seisi keluarga kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis juga pasti telah dipenuhi atau dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga kita pun diberikan keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Marilah kita berdiri dan bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Nya. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatku. Masuklah ke dalam-Nya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Dan umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawalah persembahan-Mu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari bawa persembahan-Mu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang
putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, bahwa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Saudara-saudaraku, marilah kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, nats pembimbing, pada hari Minggu di saat kita merayakan hari Pentakosta ini, bacaan kita menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Mari berdoa. Allah Sang Hidup, kami memuji Engkau yang senantiasa memberkati kami hari demi hari dengan berkat rohani dan jasmani, sehingga kami dapat menjalani hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Kristus Sang Kepala Gereja,
Kami bersuka cita bahwa Engkau memanggil kami dalam persekutuan gerejamu untuk berbakti dan mengelola pelayanan bagi kemuliaan-Mu. Namun, kami mengaku bahwa dalam tugas panggilan dan pengutusan, kami seringkali tergoda oleh keinginan-keinginan yang memuaskan diri sendiri maupun kelompok, menghitung untung serta rugi, sehingga tak jarang kami menjadi sombong rohani yang menumbuhkan ketidakharmonisan dalam persekutuan, sehingga tidak menjadi berkat dan mendukakan sesama. Roh Kudus, Sang Pembaru, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ajarkanlah kami ketulusan dan kerendahan hati, agar setiap pelayanan yang kami lakukan merupakan ungkapan syukur bagi kemuliaan-Mu, sehingga sesama kami turut merasakan kasih dan berkat-Mu melalui hidup kami. Inilah doa kami, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karena
Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Allah, marilah kita bersama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Maka dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama mendengar pembacaan Alkitab di hari Pentakosta ini. Menurut kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan ayat 29. Kitab Yoel pasal yang kedua pada ayat 28 sampai dengan ayat ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta yang selalu jatuh pada hari Minggu, hari ke-7. Saudara-saudara, berarti hari Minggu ini adalah hari Minggu plus. Dia harus sesungguhnya berbeda. Dalam tradisi-tradisi gereja, maka hari Minggu Pentakosta ada perayaan yang lebih dari biasanya. Ada arak-arakan yang dilakukan, yang menyaksikan bahwa sesungguhnya kehidupan umat percaya itu sungguh-sungguh berada dalam kuasa Roh Tuhan. Karena itu memang hari Pentakosta itu pada mulai abad yang ketiga dijadikan sebagai hari raya atau hari ulang tahun gereja. Jadi gereja di seluruh dunia di hari Pentakosta ini juga menjadikan hari Pentakosta sebagai hari ulang tahun gereja.
Jadi hari Minggu plus harus berbeda semestinya. Tapi kita masih memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, beribadah di rumah. Belum dapat berkumpul, belum dapat bersekutu bersama. Kita harus sabar. Dan kuasa roh yang dicurahkan bagi kita sebagai umat percaya sesungguhnya akan memulihkan, akan menempatkan kita sebagai umat yang tidak meratapi kehidupan yang terbatas ini. Karena tidak ada perjumpaan, karena tidak ada wujud persekutuan orang-orang percaya, maka kita tidak mengalami semangat. Roh yang menjadikan kita sebagai saksi ini, walaupun kita tidak berjumpa, tapi sentuhan-sentuhan kasih di saat-saat peringatan Pentakosta di masa pandemi COVID-19, kasih itu tetap ada dalam karya-karya nyata kita. Saya katakan tadi dalam tradisi gereja, seringkali dikemukakan, diungkapkan, orang-orang percaya, umat percaya, warga jemaat itu datang menunjukkan ekspresi bahwa ia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami karya roh Tuhan. Dia sungguh-sungguh dipulihkan. Dia mau memberikan pengakuan. Dia mau menyaksikan pujian. Dia bawa korban-korban syukur. Dan dalam peringatan Pentakosta yang juga dirayakan selama 26 pekan oleh GPIB, dirayakan selama 26 pekan, 26 minggu. Sebuah peringatan yang panjang, di mana kita diajak serta untuk mengisi kehidupan ini dengan karya-karya nyata, meluaskan persekutuan tubuh Kristus itu, agar supaya dapat memulihkan. Roh Kudus dicurahkan, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara-saudara, di sana juga ditunjukkan bagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 juga dikatakan, pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat dan mengalami karya pemulihan dari Tuhan. Mereka diberikan roh Tuhan yang menyemangati mereka, yang memulihkan mereka untuk mereka tidak lagi berada dalam rasa khawatir. Roh yang memulihkan mereka untuk menyaksikan bagaimana hidup mereka berarti. Saudara-saudara, pada masa raya Paskah, saya memberikan penegasan bahwa Paskah itu adalah hidup, dan hidup itu adalah percaya, dan percaya itu adalah sangat berkaitan dengan berkat. Bahwa mereka yang percaya, mereka akan mengalami berkat dari Tuhan. Mereka yang percaya, mereka juga yang akan menyaksikan berkat-berkat itu dalam kehidupannya. Roh Kudus itulah yang memulihkan, yang menjadikan semua umat yang percaya kepada Kristus pada saat itu mengalami karya-karya penguatan pemulihan. Dalam tradisi Yahudi, hari Pentakosta ini disebut juga diekspresikan sebagai hari raya panen. Hari raya di mana orang-orang bersyukur kehidupannya yang direlasikan dengan Tuhan itu dibuktikan dengan bagaimana mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi Pentakosta yang juga secara tradisional menjadi peringatan hari jadi gereja, maka pada saat itu seluruh umat percaya mengalami, menyaksikan kepulihan
yang berasal dari Tuhannya dalam kehidupan yang nyata. Saudara-saudara dan saya adalah umat yang dipulihkan oleh Roh, dikuatkan. Kita adalah manusia, kita dikatakan adalah daging, dan daging itu lemah. Dan supaya ia kuat, Roh Kuduslah yang memulihkan. Karena itu, saudara, kita harus menyaksikan bahwa roh yang ditujukan kepada umat yang percaya, dalam bacaan kita dikatakan, roh itu diberikan kepada semua orang, semua manusia, laki-laki dan perempuan. Ketika mengalami kuasa roh itu, mereka semua menyaksikan kerinduan-kerinduan Tuhan dalam kehidupannya. Orang-orang muda akan menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang memastikan bahwa mereka memiliki masa depan. Hamba-hamba Tuhan semua menunjukkan bagaimana roh Tuhan yang menjadikan mereka sebagai saksi yang penuh dengan semangat. Karena itu simbolnya adalah lidah api ini. Lidah api ini adalah menandakan bahwa semangat kehidupan orang-orang percaya itu harus bisa melampaui segala pergumulan hidup, kesukaran-kesukaran. Dan memang cukup bersesuaian konteksnya sebagai gereja pada saat ini, di abad ini, di waktu yang sekarang ini, dunia kita, bahkan seluruh umat di dunia ini merasakan apa yang disebut dengan masa sukar, masa yang mengkhawatirkan akibat adanya wabah, penyakit yang mau sesungguhnya menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu lemah. Dalam sejarah dunia ini, 100 tahun yang lalu, di sekitar tahun 1920, 1918, sampai dengan 1918 sampai dengan 1920, itu juga ada pandemi flu Spanyol, Spanish flu, yang pada saat itu dengan keterbatasan teknologi maka mengakibatkan yang meninggal pada saat itu diperkirakan 50 juta di seluruh dunia. Dan diberitakan Indonesia meninggal kurang lebih 1,5 juta orang akibat pandemi virus Spanyol, flu Spanyol. Bahkan dikatakan juga dalam sejarah dunia ini di tahun 1300-an, saya tidak ingat persis, pernah juga terjadi pandemi yang sama. Bahkan menewaskan kurang lebih 200 juta penduduk dunia pada saat itu. Itu dengan kondisi pada zaman itu mungkin sudah hampir seluruh dunia mengalami kesukaran seperti itu. Jadi kesukaran akibat wabah penyakit ini, ya kita bersyukur kita mengalami sekarang ini. Bencana-bencana kehidupan yang terjadi pada masa-masa lalu, kita tidak ketahui, tapi sekarang kita merasakan. Dan mungkin anak cucu kita tidak merasakan, tetapi generasi selanjutnya akan merasakan. Yang mau dikatakan adalah, di saat-saat seperti ini, kita merasakan bahwa manusia, siapa saja mereka, punya kedudukan, punya pangkat, punya status sosial,
yang tinggi sekalipun sama bisa mengalami atau dimusnahkan oleh kuasa COVID-19. Mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi gereja oleh karena kuasa Roh Tuhan dipulihkan, menjadi selamat. Dan mereka harus berani. Dan karena itu juga anjuran pemerintah yang kita yakini juga sebagai ajakan untuk merawat, menjaga stabilitas hidup ini, maka kita juga harus ikut serta di dalamnya. Kita semangati. Pembatasan sosial bukan berarti menjadikan kita tidak kuat atau patah semangat. Justru kita harus semangati. Pentakosta itu cirinya adalah semangat, gerak, merah ini. Mau menunjukkan bahwa harus ada tanda-tanda ekstrim dalam hidup ini untuk melakukan sesuatu yang berarti. Tidak biasa-biasa saja. Sekarang kita bersama digerakkan oleh Roh Tuhan. Bukan hanya memampukan diri kita untuk bertahan, tapi kita juga dimampukan untuk dapat membagi kehidupan ini kepada yang lain. Pentakosta adalah sesungguhnya, hari ke-50, penggenapan hari ke-50, merupakan waktu jubileum karya Tuhan. Maka gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di dunia, mari kita pastikan bahwa kuasa Tuhan itu berarti sanggup menghadapi kuasa-kuasa yang lain. Tunjukkanlah bahwa saudara dan saya dan kita semua adalah orang-orang umat Allah yang dipulihkan. Dan kepulihan kita itu juga dapat memulihkan yang lain. Mari saudara-saudaraku, jangan ragu, percaya, dan mari kita tunjukkan kepulihan-kepulihan karena kuasa Roh Tuhan bagi kehidupan yang lain. Jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan ada bersama kita dan kita tunjukkan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan bersama kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Selamat Hari Pentakosta, Hari Jadi Gereja, Hari Minggu, Hari Tuhan. Amin. Anjuran pemerintah yang kita yakini juga sebagai ajakan untuk merawat, menjaga stabilitas hidup ini, maka kita juga harus ikut serta di dalamnya. Kita semangati. Pembatasan sosial bukan berarti menjadikan kita tidak kuat atau patah semangat. Justru kita harus semangati. Pentakosta itu cirinya adalah semangat, gerak, merah ini. Mau menunjukkan bahwa harus ada tanda-tanda ekstrim dalam hidup ini untuk melakukan sesuatu yang berarti. Tidak biasa-biasa saja. Sekarang kita bersama digerakkan oleh Roh Tuhan. Bukan hanya memampukan diri kita untuk bertahan, tapi kita juga dimampukan untuk dapat membagi kehidupan ini kepada yang lain. Pentakosta adalah sesungguhnya, hari ke-50, penggenapan hari ke-50, merupakan waktu jubileum karya Tuhan. Maka gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di dunia, mari kita pastikan bahwa kuasa Tuhan itu berarti sanggup menghadapi kuasa-kuasa yang lain.
Tunjukkanlah bahwa saudara dan saya dan kita semua adalah orang-orang umat Allah yang dipulihkan. Dan kepulihan kita itu juga dapat memulihkan yang lain. Mari saudara-saudaraku, jangan ragu, percaya, dan mari kita tunjukkan kepulihan-kepulihan karena kuasa roh Tuhan bagi kehidupan yang lain. Jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan ada bersama kita dan kita tunjukkan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan bersama kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Selamat Hari Pentakosta, Hari Jadi Gereja, Hari Minggu, Hari Tuhan. Amin. Kuasa iblis pun hanya aku sama
Roh Kudus adalah hasil panen pertama setelah Tuhan Yesus dimuliakan di sorga. Karena itu, marilah memberi hasil pertama dan yang terbaik kepada Tuhan, mengingat firman-Nya dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Di atas meja telah tersedia tempat untuk persepuluhan dan amplop syukur Pentakosta. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di tengah sedangmu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan umat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, membina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa secara silih ganti. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rejeki. Saudara-saudaraku, marilah kita menjadi saksi Kristus, umat yang dipulihkan oleh Tuhan, dan mau setia untuk juga memulihkan kehidupan ini, dengan mau membawa kabar sukacita bagi mereka yang bergumul dalam kehidupannya, dengan kita mau menyaksikan berkat Tuhan di mana saja kita dipercayakan Tuhan hadir. Roh Kudus tetap teguh.
Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.